Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Sudah siap belajar hari ini? Hari ini kita akan belajar bersama tentang keterampilan menulis dan sekaligus berlatih menulisnya juga nih. Nah, ada yang sudah pernah menghasilkan sebuah tulisan? Belum? Sudah? Untuk yang sudah alhamdulillah, untuk yang belum, mari simak video ini sampai habis karena di dalam video ini akan menjelaskan kepada kalian tahapan-tahapan dalam menulis. Nah, untuk pertama kita akan memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan menulis, manfaat dari menulis itu apa, jenisnya apa saja. Nah, yang pertama, pengertian dari menulis. Menulis merupakan suatu kegiatan komunikasi berupa penyampaian pesan atau informasi secara tertulis kepada pihak lain dengan menggunakan bahasa tulis sebagai alat untuk medianya. Keterampilan menulis merupakan kemampuan seseorang untuk mengungkapkan ide, gagasan, atau informasi secara efektif melalui sebuah tulisan. Aktivitas menulis melibatkan beberapa unsur, yaitu penulis sebagai penyampai pesan, isi tulisan, saluran atau media berupa tulisan, dan pembaca sebagai penerima pesan. Nah, itu adalah mengenai pengertian dari menulis. Nah, sekarang kita beralih kepada manfaat dari menulis. Manfaat menulis yaitu meningkatkan kecerdasan, mengembangkan daya inisiatif dan kreativitas, menumbuhkan keberanian, mendorong kemauan, dan kemampuan mengumpulkan informasi. Nah, jadi banyak nih manfaat dari menulis, ya. Satu di antaranya adalah meningkatkan kecerdasan. Yuk, yang mau cerdas, mari kita mulai menulis ya. Selanjutnya adalah jenis-jenis di dalam jenis-jenis menulis. Jadi ada 5 nih yang akan saya bahas. Yang pertama menulis deskripsi, yang kedua menulis narasi, yang ketiga menulis eksposisi, yang keempat menulis argumentasi, yang kelima menulis persuasi. Berikut ini penjelasan dari menulis deskripsi. Teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan, memaparkan atau melukiskan suatu objek sesuai dengan keadaan sebenarnya secara jelas dan terperinci sehingga pembaca dapat melihat, mendengar, mencium dan merasakan yang dilukiskan itu sesuai dengan citra penulisnya. Jenis yang kedua, menulis narasi. Teks narasi merupakan teks yang menyajikan serangkaian peristiwa secara kronologis atau sesuai urutan waktunya. Peristiwa dalam teks narasi ini bisa benar-benar terjadi dan bisa juga hanya khayalan saja. Contoh dari menulis narasi ini adalah menulis cerpen atau novel. Kalau menulis deskripsi tadi contohnya menulis deskripsi menggambarkan sebuah tempat atau menggambarkan seseorang. Jenis yang ketiga, menulis eksposisi. Eksposisi adalah karangan yang berusaha menerangkan atau menjelaskan sesuatu yang dapat memperluas pandangan atau pengetahuan seseorang. Yang keempat, menulis argumentasi. Paragraf argumentasi adalah paragraf yang bertujuan untuk menyatakan kebenaran dengan didukung argumen atau alasan yang sesuai. Termasuk dalam bentuk ini adalah tulisan yang bertujuan meyakinkan dan mempengaruhi orang lain. Jenis yang kelima adalah menulis persuasi. Teks persuasi bertujuan untuk mengajak, membujuk, dan meyakinkan seseorang agar melakukan sesuatu yang dikehendaki oleh penulis. Nah, itu 5 jenis dalam menulis. Selanjutnya adalah kita masuk pada tahapan dalam menulis. Ada 3 tahapan dalam menulis. Yang pertama, tahap pra-penulisan. Yang kedua, tahap penulisan. Yang ketiga, tahap pasca penulisan. Tahap pra-penulisan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mempersiapkan sebuah tulisan.
Kegiatan yang dilakukan dalam tahap ini yaitu memilih topik, tujuan dan sasaran karangan, mengumpulkan bahan, serta menyusun kerangka karangan. Berikut penjelasan di dalam tahap pra-penulisan. Yang pertama, menentukan topik. Topik adalah pokok persoalan atau permasalahan yang menjiwai seluruh karangan. Kalian harus menentukan topik yang ingin kalian tulis. Contohnya tentang hewan peliharaan. Kemudian kalian khususkan lagi, kalian mau menceritakan atau menggambarkan hewan apa, misalnya kucing. Nah, itu berarti menentukan topiknya yang kalian tentukan adalah ingin mendeskripsikan hewan peliharaan, yaitu kucing. Yang kedua, menentukan maksud dan tujuan penulisan. Tujuan yang dimaksudkan ini seperti menghibur, menginformasikan, mengklarifikasi, atau membujuk. Nah, tujuan menulis ini perlu diperhatikan selama penulisan berlangsung agar misi karangan atau tulisan kalian dapat tersampaikan dengan baik. Kalau tadi topiknya adalah menceritakan atau menggambarkan hewan peliharaan, maka tujuannya ini adalah untuk apa? Misalnya untuk menghibur atau untuk menginformasikan. Nah, itu jadi kita harus tahu dulu nih, tujuan dari kita menulis ini untuk apa, begitu. Yang ketiga, memperhatikan sasaran karangan atau pembaca. Seorang penulis harus memperhatikan dan menyesuaikan tulisan kita dengan level sosial, tingkat pengalaman, pengetahuan, kemampuan, dan kebutuhan pembaca. Kemampuan ini memungkinkan kita sebagai penulis untuk memilih informasi serta penyajian yang sesuai. Kalau tadi topiknya tentang menggambarkan hewan peliharaan, maka tujuan sasaran kita ini, pembacanya ini bisa jadi umur yang anak-anak bisa, remaja juga bisa. Atau untuk yang dewasa, untuk orang-orang yang penggemar pemelihara hewan peliharaan khususnya kucing, nah itu juga bisa tujuannya ya. Yang keempat, mengumpulkan informasi pendukung. Sebelum mulai menulis, perlu mencari, mengumpulkan, dan memilih informasi yang dapat mendukung, memperluas, dan memperkaya isi tulisan. Penelusuran dan pengumpulan informasi sebagai bahan tulisan sangat diperlukan. Nah, untuk mengumpulkan informasi pendukung ini bisa kalian peroleh dari membaca literatur atau membaca buku-buku yang ada yang berkaitan dengan yang ingin kalian bahas, yang ingin kalian tulis, atau menanyakannya langsung atau melakukan wawancara terhadap orang yang memang sama, yaitu si pemelihara hewan juga, seperti itu. Yang kelima, menyusun kerangka karangan. Agar tulisan dapat tersusun secara sistematis, maka perlu menyusun kerangka karangan. Kerangka karangan adalah panduan seseorang dalam menulis ketika mengembangkan suatu karangan. Secara umum, kerangka karangan terdiri atas pendahuluan, isi, dan penutup. Nah, itu adalah 5 tahapan yang harus dilalui di dalam tahap pra-penulisan. Jika di dalam tahap pra-penulisan itu sudah kalian lakukan semua, maka selanjutnya kita masuk pada tahap penulisan. Nah, di dalam tahap penulisan berdasarkan kerangka karangan yang telah dibuat tadi ya, selanjutnya dilakukan pengembangan ide ke dalam sebuah tulisan yang runtut, berurutan, logis, dan enak dibaca. Di dalam tahap penulisan, struktur karangan terdiri atas 3 bagian. Yang pertama bagian awal, yang kedua bagian isi, yang ketiga bagian akhir. Bagian awal karangan ini berfungsi untuk memperkenalkan dan sekaligus menggiring pembaca terhadap pokok tulisan. Bagian ini sangat menentukan pembaca untuk melanjutkan kegiatan bacanya atau tidak. Maka di dalam bagian awal penulisan ini, awal karangan ini, kalian harus betul-betul menunjukkan bahwa bacaan ini bisa untuk dilanjutkan membacanya begitu sampai akhir. Jadi harus ada ketertarikan di bagian awal karangan ini. Selanjutnya, bagian isi karangan menyajikan bahasan topik atau ide utama karangan. Beberapa hal yang dapat mendukung atau menjelaskan isi karangan seperti gambar, ilustrasi, contoh, informasi, bukti, atau alasan.
Yang ketiga, bagian akhir karangan berfungsi untuk mengembalikan pembaca pada ide-ide inti penekanan atau penekanan ide-ide yang penting. Bagian ini berisi simpulan dan dapat ditambah rekomendasi atau saran bila diperlukan. Itu untuk tahap penulisan. Nah, jika selesai sudah kalian menulis, selanjutnya kita masuk pada tahap pasca penulisan. Di dalam tahap pasca penulisan ini merupakan tahap penghalusan dan penyempurnaan tulisan yang akan dihasilkan. Kegiatannya terdiri atas penyuntingan dan perbaikan atau revisi. Di dalam tahap penyuntingan adalah pemeriksaan dan perbaikan unsur mekanik karangan seperti ejaan, punktuasi, diksi, pengkalimatan, pengalineaan, gaya bahasa, pencatatan kepustakaan, dan konvensi penulisan lainnya. Ini di dalam tahap penyuntingan. Kemudian di dalam tahap revisi atau perbaikan lebih mengarah pada pemeriksaan dan perbaikan isi karangan. Nah, di dalam bagian ini ya bisa dilakukan entah itu perlu ada penambahan, pengurangan, atau diperbaiki. Nah, selanjutnya ada langkah-langkah yang harus dilakukan di dalam tahap penyuntingan dan perbaikan ini. Yang pertama, kalian harus membaca keseluruhan karangan. Yang kedua, menandai hal-hal yang perlu diperbaiki atau memberi catatan bila ada hal-hal yang harus diganti, ditambahkan, dan disempurnakan. Yang ketiga, melakukan perbaikan sesuai dengan temuan saat penyuntingan. Nah, ini adalah langkah-langkah yang harus dilakukan dalam tahap penyuntingan dan perbaikan. Nah, bagaimana? Mudah bukan untuk dipahami? Jadi ingat bahwa ada 3 tahapan di dalam keterampilan menulis. Yang pertama tadi ada tahap pra penulisan, yang kedua tahap penulisan, yang ketiga tahap pasca penulisan. Jangan pusing dulu dalam mendengar 3 tahapan ini. Tidak sulit kok. Di bagian pra penulisan, kalian hanya perlu menentukan 5 pokok tadi. Nah, di tahap penulisan kalian cobalah memulai untuk menulis. Nah, di tahap pasca penulisan ini adalah tahap bagian kalian untuk memperbaiki tulisan yang sudah kalian buat. Nah, selanjutnya saya akan mengajak kalian untuk berlatih menulis. Nah, mari berlatih menulis. Di dalam penjelasan sebelumnya, di dalam tahap pra penulisan ada 5 langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama menentukan topik, yang kedua menentukan tujuan, yang ketiga memperhatikan sasaran, yang keempat mengumpulkan informasi, yang kelima menyusun kerangka karangan. Di sini saya menentukan topik. Topik yang saya tentukan adalah tentang budaya lokal. Namun tentang budaya lokal ini masih banyak. Lalu saya susun lagi menjadi beberapa, yaitu tadi ada makanan tradisional, ada tentang rumah adat, ada tentang tradisi, ada tentang tempat bersejarahnya. Nah, masing-masing ini ada banyak lagi. Saya memilih tradisi. Di dalam tradisi ada banyak lagi nih tradisi yang ada di Kota Pontianak. Contohnya tradisi saprahan, tradisi arakan pengantin, tradisi robo-robo. Saya menentukan satu, yaitu tentang tradisi saprahan. Nah, ketemu sudah untuk menentukan topiknya. Selanjutnya menentukan tujuan. Karena saya mau membuat teks deskripsi atau menulis deskripsi, jadi tujuannya ini adalah untuk menginformasikan pada pembaca. Selanjutnya, siapa nih sasaran pembaca yang ingin saya target? Ya, ini umum. Karena tradisi saprahan ini bisa dibaca di kalangan orang dewasa, orang tua, anak-anak, remaja, baik itu guru, dosen, masyarakat umum, siswa, bisa dibaca. Karena ini menginformasikan tentang budaya lokal yang ada di daerah Pontianak, Kalimantan Barat. Selanjutnya, mengumpulkan informasi. Untuk mengumpulkan informasi ini, saya menggunakan sistem pertanyaan 5W+1H. Saya buat dulu pertanyaannya apa saja,
Nah, ini nanti akan saya cari informasinya dari membaca, dari bertanya langsung kepada masyarakat setempat tentang tradisi saprahan ini. Jadi saya menggunakan unsur 5W plus 1H. Tapi nanti yang dimasukkan ke dalam tulisannya adalah hasil dari pertanyaan ini atau jawaban dari pertanyaan ini. Nah, tahap yang kelima di dalam pra penulisan adalah menyusun kerangka karangan. Ini saya coba menulis bagian pendahuluan tadi itu berisi tentang pengertiannya. Bagian isi ini sudah masuk bagian yang intinya, ya. Yang kemudian penutup itu bagian simpulannya saja atau bagian akhirnya begitu ya, bagian akhir yang berisi simpulan. Selesai sudah saya melakukan tahap pra penulisan, selanjutnya saya melakukan tahap penulisan. Di dalam tahap penulisan ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada pendahuluan atau awal, yang kedua isi, yang ketiga penutup atau akhir. Nah, di sini saya sudah menulis bagian pendahuluan, bagian awalnya saya menceritakan tentang bahwa saprahan itu merupakan tradisi suku Melayu di Kalimantan Barat. Tradisi ini merupakan tradisi makan bersama dengan cara duduk bersila di lantai dan seterusnya. Bagian pendahuluan ini. Di sini bagian yang kita harus meyakinkan pembaca untuk dia harus baca lagi nih, harus baca sampai akhir kayak gitu kan ya. Nah, jadi di sini harus ada penguatannya, menarik si pembaca untuk dia harus baca sampai habis kayak gitu kan. Nah, itu letaknya di bagian pendahuluan atau awal. Masuk di bagian isi, saya menjelaskan bahwa tradisi saprahan itu erat sekali kaitannya dengan ajaran dalam agama Islam yang teraktualisasi pada 6 rukun iman dan 5 rukun Islam. Tradisi saprahan pada suku Melayu ini yang dilakukan di Sambas ya dengan bentuk melingkar kayak gitu, dan dijelaskan di sini. Itu untuk menginformasikan kepada si pembaca. Bagian isi ini tadi bisa ditambah dengan gambar dan data-data yang lainnya. Misalnya ini ada gambarnya tapi nanti di akhir setelah penyuntingan. Di bagian penutup atau bagian akhir, di sini berisi simpulan saja. Saya hanya menuliskan tradisi saprahan ini masih digunakan oleh suku Melayu di Kalimantan Barat hingga saat ini. Tradisi saprahan juga telah menjadi satu di antara warisan budaya tak benda pada tahun 2017. Nah, selesai sudah saya menulis bagian pendahuluan, isi, penutup. Setelah itu masuklah bagian tahap pasca penulisan. Di dalam pasca penulisan ini ada 2 yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah penyuntingan, yang kedua adalah perbaikan atau revisi. Sesuai dengan penjelasan di awal, penyuntingan itu artinya pemeriksaan dan perbaikan unsur mekanik karangan seperti ejaan, punktuasi itu tanda bacanya, diksi, pengkalimatannya, pengalineaan, gaya bahasa, pencatatan kepustakaan, daftar pustakanya jika ada, dan konvensi penulisan. Selanjutnya perbaikan itu lebih mengarah kepada isi karangannya, apakah kalimat ini harus ditambah, kalimat ini harus diganti atau disempurnakan seperti itu. Nah, ini untuk bagian pendahuluan. Setelah saya baca secara keseluruhan, ternyata saya menemukan ada 3 letak kesalahan nih yang harus diperbaiki, yaitu pada kata atau kalimat Kalimantan Barat. Ini salah. Kenapa salah? Ini nama provinsi. Nama provinsi itu harusnya ditulis menggunakan huruf kapital di awal katanya, yaitu K dan B-nya itu harus menggunakan huruf kapital. Kemudian di lantai ini salah. Kenapa salah? Karena ini D-nya di sini sebagai penunjuk tempat atau arah begitu. Maka di sini sebagai kata depan bukan sebagai imbuhan. Jadi kalau kata depannya D harus diberi spasi. Setelah kata diberi spasi, kemudian baru kata selanjutnya, yaitu di lantai harusnya di spasi. Kemudian ke gotong royongan, ini harusnya digabung karena gotong royong kata dasarnya mendapat imbuhan ke an. Maka tulisannya harus digabung ke gotong royongan di bagian pendahuluan. Nah, di bagian isi setelah saya baca, ternyata saya menemukan 2 kata. Yang satu tipe, yang satunya penggunaan huruf kapital yang tidak, ini harusnya menggunakan huruf kapital. Patsa itu harusnya pada. Rukun Islam, Islamnya, I-nya itu harus menggunakan huruf kapital. Kemudian di bagian penutup saya tidak menemukan kesalahan. Nah, untuk di bagian perbaikan atau revisi, bagian isi karangannya saya merasa tidak perlu ada yang diperbaiki. Ini kalimatnya sudah pas ya. Maka
selesai sudah tahap penyuntingan dan tahap perbaikan atau revisi. Maka inilah hasilnya. Tradisi Saprahan saya buat kalau tadi kan tidak bentuk dalam paragraf ya, ini saya buat dalam bentuk paragraf. Ada 3 paragraf. Paragraf pertama pembuka atau awal, kemudian paragraf isi dan paragraf penutup. Saya tambahkan juga dengan adanya gambar untuk menunjang informasi dalam tulisan ini, Tradisi Saprahan. Sumbernya gambarnya ini kalau bisa diambil dari sumber dokumen pribadi. Ini dokumen pribadi ya, cuma saya lupa mencantumkan sumber bagian bawah gambar itu harusnya ada sumber dokumen pribadi, diambil pada tanggal berapa, bulan dan tahun kapan. Seperti itu. Nah, selesai sudah penjelasan mengenai penulisan tahapan dalam penulisan dalam sebuah keterampilan menulis. Nah, anak-anak hebat, itulah tadi penjelasan tentang keterampilan menulis dan langkah-langkah dalam menulis. Bagaimana? Mudah bukan untuk dipahami? Semoga video ini bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.